Aliansi Tianxin, Aliansi Bingfeng. Bisik Luming. Ia tentu tahu tentang dua kekuatan terkuat di Feng Yun Shandong. Aku tidak menyangka akan datang lebih awal dari yang kuduga, jadi keluarlah dan lihatlah. Luming bangkit, melangkah keluar, dan segera tiba di mulut lembah. Di mulut lembah, semua orang dari Liga Naga berkumpul di sini dan memandang keluar, pucat. Karena di luar, lembah itu terkepung. Sekilas, lembah itu penuh dengan sosok manusia, setidaknya ribuan jumlahnya. Sekilas, kita dapat melihat bahwa orang-orang ini terbagi menjadi 10 kelompok dan 10 kekuatan yang berbeda. Apa yang bisa kulakukan agar kalian datang ke Longmeng? Luming melangkah ke depan dan bertanya dengan suara berat. Apakah Anda Luming, pemimpin Liga Naga? Seorang pemuda kekar dengan mata tajam melangkah keluar dan bertanya dengan suara dingin. Tubuh pria itu memancarkan bau yang mengerikan, sangat tajam, seolah-olah menembus langit. Ya, saya Luming. Siapa Anda? Tanya Luming, pemimpin aliansi Bingfeng, Bingtong. Pemuda bertubuh besar itu berkata dengan dingin. Dia pemimpin aliansi Bingfeng. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Luming lagi. Sangat mudah, Luming, sekarang, kau bubarkan aliansi naga untukku, lalu kau keluar dari Gunung Feng Yun sendirian. Prajurit Tong berkata dengan dingin. Apa? Wajah para anggota Liga Naga telah berubah drastis. Bagi mereka, Liga Naga adalah tanah suci kultivasi, dan proporsi tangan yang terlibat sangat sedikit. Di sini, mereka bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk berlatih. Sekarang pihak lain meminta Luming untuk membubarkan Liga Naga. Setelah Liga Naga dibubarkan, hanya ada dua cara bagi mereka. Satu cara adalah mengikuti mereka dan yang lainnya adalah bergabung kembali dengan pasukan lain. Namun, perlakuannya tidak akan pernah sebaik Liga Naga. Haha, setelah mendengar ini, Luming mencibir. Apa yang kau tertawakan? Suara dingin seorang prajurit murid. Aku menertawakanmu. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah kubuat. Bagaimana kau bisa membiarkan 10 pasukan berkumpul untuk membubarkan Liga Naga? Tanya Luming. Tidakkah kau mengerti, Luming? Aturan yang kau tetapkan untuk membiarkan orang-orang hanya menyerahkan 70% dari senjing asli telah melanggar aturan dan mengganggu pasar. Karena itu, aliansi naga seharusnya tidak ada. Bingtong Dao berkata, aku mengerti. Luming mengerti bahwa pihak lain itu karena proporsi saham yang ditetapkan oleh Liga Naga. Divisi Liga Naga terlalu menarik untuk menarik orang dari kekuatan lain untuk bergabung, jadi orang-orang ini tidak bisa tinggal diam. Aturan, siapa yang membuat aturan? Proporsi pembagian ini, tapi ditetapkan secara sewenang-wenang, kau juga bisa menetapkan yang lebih tinggi, tidak ada yang menghentikanmu. Kata Luming enteng, terus terang, orang-orang ini enggan mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Mengumpulkan kristal asli berarti membeli dan menjual tanpa biaya. Mengumpulkan lebih banyak atau lebih sedikit berarti menghasilkan uang. Hanya saja orang-orang ini terlalu besar untuk menghasilkan lebih banyak. Sepertinya kau keras kepala, mata Bingtong sangat dingin. Apa yang mereka lakukan padanya? Dia telah diberi cara untuk hidup, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi bunuh saja dia. Di belakang murid prajurit itu, sebuah suara penuh niat membunuh terdengar. Kemudian, sesosok tubuh melesat keluar dengan kecepatan tinggi dan langsung menerjang Luming. Sebelum orang-orang tiba, momentum dahsyat itu telah memasuki badai, menekan Luming. Petik 2, Raja Dewa 9 berat, mata Luming sedikit membeku. Pria yang melancarkan serangan itu mencapai tingkat ke-9 Raja Dewa dan juga seorang pemimpin pasukan. Namun, kultivasi pria ini lebih baik daripada mantan pemimpin aliansi awan langit. Boom, sebuah jejak telapak tangan menekan Luming di lautan pegunungan. Ia ingin menamparkan telapak tangan Luming hingga menjadi lumpur. Awas, pemimpin, seru Tianxing, Suiku, dan yang lainnya. Boom, menghadapi serangan seperti itu, Luming tak berani gegabah. Dalam sekejap, Luming memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula perang. Ke-11 jenis kekuatan dewa beraksi. Pada saat yang sama, ia menggerakkan tubuh emas iblis itu, dan melesat keluar dengan sebuah pukulan. Boom, tinju Luming, jejak telapak tangan saling bertabrakan, dan raungan dahsyat meletus. Batu itu bergetar, jejak telapak tangan itu hancur, dan sesosok melayang mundur. Sementara itu, tubuh Luming juga terguncang dan mundur beberapa langkah berturut-turut. Sungguh kekuatan yang dahsyat, mata Luming sedikit membeku. Jiao Xiong, Raja para Dewa, disebut sebagai puncak Raja Dewa, yang sungguh sangat penting. Mereka yang bisa menguasai kekuatan satu pihak tentu tak perlu dikatakan lagi. Mereka benar-benar hebat, dan kekuatan tempur mereka sangat menakjubkan. Jika kau bisa menangkis telapak tanganku, kau punya kemampuan. Berapa banyak telapak tangan yang bisa kau lawan? Suara yang mendominasi terdengar, dan sosok itu kembali menyerang Luming. Telapak tangannya berkilau keemasan, dan sebuah batu bata emas muncul di atasnya. Ya, batu bata emas itu memancarkan aura kuno, yang merupakan rahasia asli pria ini. Dengan jurus rahasia aslinya, kekuatan bertarungnya semakin meroket. Kekuatan telapak tangannya sekuat gunung, dan ia bagaikan gunung yang melintasi lautan. Bingtong dan yang lainnya acuh tak acuh dan tak berniat bergerak. Gunakan yang terbaik, atau kau takkan cukup melihat.
Gumam Luming. Tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi dewa kuno berbaju besi ungu. Di saat yang sama, sinar matahari menyebar ke sekujur tubuhnya. Ahli, jurus ini menghancurkan kepala musuh. Boom! Setelah serangkaian tabrakan, telapak tangan lawan dikalahkan dan tubuhnya terlempar kembali, wajahnya sangat buruk rupa. Setelah itu, pria itu meraung dan menunjukkan semangat primitifnya. Ia berubah menjadi sosok setinggi puluhan ribu meter dan membunuh Luming. Dua orang bertarung dengan sekuat tenaga, tabrakan terus-menerus, dalam sekejap, Luming kalah, terhempas angin. Pada akhirnya, Luming mengaktifkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran, tetapi ia masih sedikit kalah. Meskipun tidak mudah membunuhnya, Luming secara keseluruhan tertinggal. Kekuatan pria ini sangat kuat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak akan pernah lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari mantan pemimpin aliansi Yuntian. Selain itu, kultivasinya lebih tinggi daripada pemimpin aliansi Yuntian. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada mantan pemimpin aliansi Yuntian. Luming berusaha sekuat tenaga untuk membunuh pemimpin aliansi Yuntian, tetapi dia bukanlah lawannya. Orang-orang ini bukan praktisi biasa, mereka sangat arogan. Luming merasa bahwa dewa primitif pria ini jauh lebih kuat darinya. Jika diubah menjadi dewa kuno, mungkin setara dengan puncak dewa Zijia kuno. Saat meletus, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Jika kau memiliki kekuatan seperti itu, berani melanggar aturan, matilah, matilah untukku. Pria itu meraung, dan serangannya semakin ganas. Batu bata emas di telapak tangannya naik turun. Jika dia berada di luar, dia akan meledakkan sebuah planet. Sepertinya kita masih harus mengandalkan kekuatan bola. Jantung Luming berdetak kencang, dan kemudian di pergelangan tangannya, gelang bola yang dipenuhi petir itu melesat keluar melalui pistol ajaib. Boom! Luming dan lawannya saling bersentuhan dengan keras. Dalam proses tabrakan, petir menyambar tubuh lawan. Tubuh lawan bergetar hebat, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur, wajahnya sedikit pucat. Aku beri kalian satu kesempatan lagi untuk mundur sekarang, kalau tidak, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Suara dingin Luming menggema di antara penonton. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Terkejut oleh kekuatan dan bakat Luming. 6 jenis seni rahasia asli, melintasi 3 tingkatan perang, Tianjiao yang tak tertandingi, masing-masing cukup mengejutkan. Menurutmu kau kejam saat bicara seperti orang gila. Sebuah minuman keras keluar, dan sosok lain meledak, membunuh Luming. Ini adalah pemimpin pasukan lainnya, yang juga memiliki kultivasi Raja Dewa. Pada saat yang sama, mantan pria itu juga bergerak. Kedua pria kuat itu mengepung Luming. Kalau begitu, ayo, mata Luming dingin, dan bola itu dengan cepat menggeliat menjadi sepotong baju besi, menutupi seluruh tubuh Luming. Guntur dan kilat yang tak berujung bergerak ke arah Luming, membuatnya tampak seperti dewa guntur. Bunuh, Luming minum dan membunuh kedua master itu. Semua jenis seni rahasia asli keluar. Luming hampir mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Boom! Jejak telapak tangan emas menghantam dada Luming, tetapi Luming hanya sedikit gemetar. Seperti orang baik-baik saja, tangan kirinya meraih pintu dominasi dan menepuknya ke arah lawan. Sentuh! Orang pertama yang melakukannya langsung terkena gerbang master. Dia mendengus dan tubuhnya terlempar keluar, menyemburkan darah. Dia hampir terkapar. Jika bukan karena keahlian mendalam orang ini, pastilah dia terluka parah. Meski begitu, dia akan terluka. Pada saat yang sama, senjata tirani itu dipenuhi dengan ribuan guntur, membombardir orang kedua. Dia mati rasa dan segera mundur. Dia dibombardir oleh seni rahasia asli Luming lainnya, dan dia juga batuk darah. Luming bergandengan tangan dengan bola, dan kekuatan bertarungnya meningkat drastis. Dalam sekejap, dia melukai dua ahli. Bunuh! Luming tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas setelah memukul mundur lawan. Dia terus membunuh masa lalu. Setiap gerakan dipenuhi dengan ribuan guntur. Selain jurus rahasia aslinya, serangannya sangat dahsyat. Kedua pendekar itu meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk saling bertarung, tetapi mereka tetap tak terkalahkan, dan yang diserang pun mundur berturut-turut. Setelah hampir 10 kali melawan, dua orang terkena serangan Luming. Mereka berteriak, tubuh mereka tiba-tiba mundur, dan lebih banyak lagi yang terluka. Orang ini keras kepala, ayo kita bertarung bersama dan bunuh dia, teriak salah satu dari mereka. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Luming berbicara dengan dingin, suaranya belum mereda. Tubuhnya telah menyerbu pria yang membuka mulutnya. Guntur itu berubah menjadi 7 pedang guntur dan jatuh. Kedua telapak tangan pria itu ditembakkan berturut-turut, dan telapak tangan emas itu saling membombardir untuk melawan pedang guntur. Namun serangan Luming lainnya menyusul. Gerbang dominasi, pedang penghancur kehampaan. Boom dan boom, ledakan teror meletus, dan momentumnya penuh energi. Di bawah pemboman terus-menerus, pria itu tak berdaya, dan jejak telapak tangan emas runtuh. Dua batu bata emas di tangannya retak satu demi satu. Akhirnya, keduanya pecah. Teknik rahasia aslinya hancur, dan pria itu batuk darah dan menderita luka parah. Bunuh. Akhirnya, pistol ajaib itu menembus dan menusuk dahi pria itu.
Surga akan membunuhku. Pria itu meraung dalam hatinya, penuh kengganan. Pada saat ini, cahaya pisau tajam tiba-tiba muncul dan menebas ujung pistol. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tajam meledak, dan tombak Basen bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat yang berasal dari tombak Basen, membuatnya hampir tak mampu menahannya. Ia terhantam bola-balik oleh kekuatan tersebut. Kemudian, ia melihat sesosok tubuh jatuh di depan orang sebelumnya. Bing Tong, 4 kebangkitan. Tatapan Lu Ming terpaku. Pria yang melancarkan serangan mendadak itu adalah pemimpin aliansi Bing Feng, Bing Tong. Selain itu, Lu Ming merasa bahwa kekuatan sihir pihak lain sangat kuno dan kuat. Kekuatannya sangat ringkas dan kuat. Perasaan ini sangat mirip dengan yang dirasakan Tian Jiao Manke dari suku barbar. Inilah faktor kekuatan dewa asli, perasaan yang dibawa oleh 4 kebangkitan. Faktor kekuatan dewa asli telah dibangkitkan 4 kali. Pantas saja Liga Bing Feng bisa menjadi salah satu dari 2 kekuatan terkuat di wilayah timur Gunung Fengyun. Lu Ming memikirkan sebuah ide di dalam hatinya. 4 kebangkitan faktor kekuatan dewa asli sangatlah penting. Bahkan, semakin sulit setiap kebangkitan, semakin sulit pula hasilnya. Faktanya, 3 kali kebangkitan kekuatan ilahi asli telah memenuhi syarat untuk menembus Raja Ilahi. Terlebih lagi, setelah 3 kali kebangkitan dan menembus Senjun, di ranah agung negara Senjun, tidak ada persyaratan untuk faktor kekuatan ilahi asli, dan dapat ditembus setiap saat. Banyak penguasa yang berdiri di puncak Raja Ilahi mungkin telah terbangun 3 kali. Sulit untuk terbangun 4 kali. Setelah terbangun, kekuatan ilahi akan berubah di sini, menjadi lebih dekat dengan kekuatan ilahi aslinya, dan kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Di antara generasi muda, Bing Tong adalah orang kedua yang ditemui Lu Ming dan terbangun 4 kali. Yang pertama adalah pria barbar kehidupan logam. Kalau begitu biarkan aku menghancurkanmu. Murid prajurit itu berkata dengan dingin. Sua, pada saat ini, sesosok melintas di sekitar murid prajurit itu. Pria ini adalah pemimpin aliansi Tianxin, Liu Tianxin. Tidak perlu bertarung sendirian dalam konfrontasi antar kekuatan. Kau dan aku akan bergandengan tangan untuk menyingkirkan orang ini. Liu Tianxin berkata dengan dingin. Mata Bing Tong berkedip sejenak, lalu mengangguk. Mereka semua merasakan tekanan besar dari Lu Ming. Lu Ming sekarang baru 6 kali lipat Raja Dewa, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Jika dia terus menerobos, dia pasti akan melampaui mereka. Pada saat itu, akankah ada pijakan bagi mereka di wilayah timur Fengyun? Oleh karena itu, mereka berdua mencapai kesepakatan untuk menyingkirkan Lu Ming sebelum kebangkitannya. Ini untuk melindungi kepentingan mereka. Di dunia ini, tokoh-tokoh di ranah dewa dan raja tidak bisa tinggal lama. Begitu seseorang menerobos ranah, mereka akan dipaksa pergi dari sini. Karena itu, mereka tidak akan tinggal lama di sini. Tentu saja, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kristal asli selama periode waktu ini. Tetapi begitu mereka kehilangan posisi pemimpin aliansi dan diperintah oleh orang lain, bagaimana mereka bisa mencari kristal asli? Karena itu, Lu Ming tidak bisa tinggal lama. Apakah kalian ingin bergandengan tangan? Ayo, biarkan aku mencoba seberapa kuat 2 orang terkuat di Fengyun Shandong. Lu Ming tertawa dengan semangat juang yang kuat. Kalau mau mati, habislah. Seru Bing Tong dingin. Detik berikutnya, ia menunjukkan jiwa primitifnya. Jiwa primitifnya ternyata adalah seekor kelabang raksasa. Cakar kelabang itu, bagaikan pisau tajam, menebas ke arah Lu Ming. Di saat yang sama, Liu Tianxin, pemimpin Liga Tianxin, juga bergerak. Ia juga menunjukkan jiwa primitifnya dan membunuh Lu Ming. Tak diragukan lagi, faktor kekuatan ilahi asli Liu Tianxin juga merupakan kebangkitan keempat. Kalau tidak, mengapa ia setenar Bing Tong? Bing Tong dan Liu Tianxin bertarung bersama. Mereka semua mundur dengan panik dan menjauh dari medan perang karena takut terlibat. Di saat yang sama, mata mereka selalu tertuju pada medan perang, mencoba melihat bagaimana Lu Ming bisa melawan kedua pendekar tersebut. Bing Tong dan Liu Tianxin tak diragukan lagi adalah 2 orang terkuat di wilayah timur Gunung Fengyun. Mereka tak tertandingi oleh kedua kekuatan tadi. Yin Yang Sentong, gerbang dominasi, pedang penghancur kekurangan. Lu Ming meneguk ludah, dan berbagai jurus rahasia dikerahkan. Bagaimanapun, jurus itu menyimpan banyak sekali kekuatan sihir, yang tak takut dikonsumsi. Detik berikutnya, kedua belah pihak saling bertabrakan dengan sengit, dan kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, kedua belah pihak melancarkan ratusan jurus. Akhirnya, Lu Ming mundur dan menghancurkan beberapa batu besar. Ia terpaksa tertinggal. Tubuh roh mereka, tatapan mata Lu Ming menunjukkan kesungguhan. Ia merasa Bing Tong dan Liu Tianxin bukan hanya makhluk biasa yang hanya memiliki 4 kebangkitan faktor kekuatan dewa, tetapi juga dewa primitif mereka. Dibandingkan dengan tubuh roh kuno, mereka benar-benar berada di batas puncak tubuh roh kuno berzira ungu, dan bahkan, mereka akan segera melangkah ke level lain. Kekuatan tempur komprehensif mereka sangat kuat. Dengan pencapaian Lu Ming saat ini, mereka jelas bukan lawan yang sepadan. Bahkan dengan bola, mereka agak sulit dilawan. Bunuh, seru Bing Tong dingin. Kelabang raksasa yang ia ubah membunuh Lu Ming. Setiap kaki adalah pedang yang sangat tajam. Beberapa kaki bahkan melesat keluar,
berubah menjadi pisau ajaib dan menebas Luming. Pisau ajaib semacam ini mengandung kekuatan 4 kebangkitan dan tak terkalahkan. Petir dari bola itu sulit dilawan. Dalam tabrakan yang terus-menerus, mereka takluk. Ketika dangdang, serangkaian bilah pedang menebas pintu sang guru, yang membuat pintu sang guru bergetar hebat. Dalam sekejap, ia menebas beberapa ratus kali. Klik, ada retakan di atas gerbang dominasi. Bagaimanapun, kultivasi Luming lemah, menyebabkan seni rahasia aslinya tidak sekuat pihak lain, dan pintu master akan segera dihancurkan. Di sisi lain, serangan Liu Tianxin juga ganas dan mengerikan, yang tidak lebih buruk dari Bing Tong. Ia menggunakan seni rahasia aslinya untuk terus-menerus membombardir bulan kalender lunar dan hari matahari, membuat matahari dan bulan bergetar hebat dan bersinar di seluruh langit. Sentuh, sentuh, hampir bersamaan, gerbang dewa, bulan, matahari, dan matahari meledak bersamaan dan hancur berkeping-keping. Luming tergigit, muntah darah, dan mundur dengan wajah pucat. Luming pasti kalah. Banyak orang tergerak, berpikir bahwa Luming pasti kalah. Orang-orang di Liga Naga khawatir. Meskipun mereka dan Luming tidak ada hubungannya, jika Luming kalah, mereka tidak akan diperlakukan seperti itu. Luming, masa kejayaanmu sudah berakhir. Setelah Bing Tong minum dan mengalahkan gerbang dewa, ia memanfaatkan situasi untuk membunuhnya. Ratusan pedang sihir beterbangan di langit dan menebas Luming. Luming mengacungkan tombak sihir Ba untuk melawan, dan melepaskan serangkaian tombak. Namun, ketika tombak itu mengenai pisau sihir, mereka semua dikalahkan oleh pisau sihir. Ketika tombak Ba bertabrakan dengan pisau sihir, ia mengeluarkan guncangan hebat, dan Luming dapat terus mundur dengan kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, beberapa pedang sihir yang tidak dihalangi Luming langsung menebas tubuh Luming. Ken Keng, Mars melesat ke segala arah. Untungnya, armor yang dibentuk oleh bola itu sangat keras, dan akhirnya terblokir, hanya meninggalkan beberapa bekas. Namun, kekuatan mengerikan pada pedang itu benar-benar meledak ke dalam tubuh Luming, yang membuat kerangka Luming bergetar dan hampir patah. Pada saat yang sama, serangan Liu Tianxin jatuh lagi, dan Luming benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apa gunanya mengandalkan kehidupan logam? Biarkan aku menghancurkan pertahananmu. Para prajurit berteriak. Benarkah? Mata Luming berbinar dingin, lalu berbisik, hampir. Pada saat ini, Luming benar-benar menyingkirkan sisa seni rahasia aslinya. Semua orang tercengang. Di saat kritis ini, Luming benar-benar menyingkirkan seni rahasia aslinya. Bukankah itu untuk kematian? Tetapi pada saat ini, salah satu telapak tangan Luming menggeliat dengan cepat. Tepatnya, bukan telapak tangan Luming yang menggeliat, tetapi bola itu. Bola itu menggeliat dan berubah menjadi pedang, yang dipegang Luming. Kapal perang, bagian gagangnya, bersifat virtual, dan bagian ujung pedangnya nyata. Inilah pedang yang ditelan sebelum bola. Pedang itu digunakan sebelum bola, dan kekuatannya mengerikan. Ayo, Luming memegang pedang di tangannya, dan menebas dengan ganas. Ia menebas pisau-pisau ajaib di Bing Tong. Saat dangdang, suara tabrakan yang dahsyat terdengar, dan pedang-pedang ajaib itu, satu persatu, terhantam dan terlempar ke angkasa. Kemudian, Luming mengayunkan pedangnya dan menghadapi Liu Tianxin. Setelah raungan yang dahsyat, tubuh Luming bergetar dan mundur 2 langkah, tetapi Liu Tianxin melayang kembali. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Mata Luming berbinar. Setelah bola pedang itu berubah menjadi pedang patah seperti ini, kekuatannya melonjak. Sebelumnya, ia pernah berhadapan langsung dengan Liu Tianxin, tetapi ia unggul dengan jurus itu. Bunuh. Setelah mengalahkan Liu Tianxin, Luming menebas Bing Tong dengan pedangnya. Nak, matilah untukku. Mata prajurit itu meraung, dan tubuh kelabang raksasa itu berputar dan berputar. Pedang-pedang mengerikan itu kembali menebas Luming. Luming tidak menyerah dan membunuhnya dengan pedang. Ketika dangdang, terjadi serangkaian tabrakan, dan ratusan pedang pertempuran terhantam dan terlempar satu persatu. Luming menerobos penghalang pedang terbuka dan datang ke Bing Tong, dan pedang itu ditebas. Kong, itu suara kelabang besi di Mars. Pada saat ini, Liu Tianxin terbunuh, dari tangannya, meledak cahaya terang, langsung menuju kepala Luming. Luming langsung mengayunkan pedang untuk melawan, dan sebuah pedang menembus cahaya ilahi Liu Tianxin. Dia bergegas maju dan menebas Liu Tianxin dengan pedangnya. Tinju Liu Tianxin, tinjunya, yang diselimuti sinar tak berujung, bertabrakan dengan kapal perang. Boom, jika dua planet saling bertabrakan, kedua benda besar itu mundur satu demi satu. Perbedaannya adalah jarak mundur Luming lebih pendek, sementara jarak mundur Liu Tianxin lebih panjang. Benar saja, kelabang itu, cangkangnya keras sekali. Luming juga diam-diam terkejut. Kekuatan pihak lain sungguh luar biasa. Namun, Bing Tong dan Liu Tianxin lebih terkejut. Di tubuh Bing Tong, tempat ia ditebas pedang Luming tadi, terdapat bekas pedang yang dalam, dan ada jejak darah yang merembes keluar. Bagaimana mungkin? Bing Tong berteriak dalam hati. Setelah ia berubah menjadi dewa primitif, ia tahu betapa kuatnya pertahanannya. Bahkan jika ia tidak melawan, pihak lain tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Dulu, ia berpikir hanya sedikit orang yang dapat menghancurkan pertahanannya di bawah Raja Dewa, tetapi sekarang cangkangnya telah hancur.
Selain itu, tinju Liu Tianxin sedikit bergetar. Ada juga bekas pedang di tinjunya, yang berlumuran darah. Bingtong dan Liu Tianxin saling berpandangan, dan melihat kesungguhan serta keraguan di mata masing-masing. Setelah pertempuran, mereka ragu-ragu. Bisakah mereka masih membunuh Lu Ming jika terus seperti ini? Mereka merasa ingin mundur. Kedua pria itu bergerak dan bersandar satu sama lain karena takut dikalahkan oleh Lu Ming. Sentuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melangkah, naik ke langit, menghunus pedang, dan membunuh Liu Tianxin dan Bingtong. Bunuh! Bunuh! Bingtong dan Liu Tianxin berteriak bersamaan dan membunuh Lu Ming. Kedua belah pihak, sekali lagi, bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Kedua belah pihak akan saling membunuh di udara, dan kemudian bertarung di Gunung Fengyun. Pertempuran tak terpisahkan. Setelah beberapa ratus gerakan, tidak ada yang bisa menang atau kalah. Boom! Boom! Terdengar beberapa raungan, Lu Ming, Bingtong, dan Liu Tianxin mundur dengan panik. Mereka telah mundur puluhan ribu meter. Saat ini, Bingtong dan Liu Tianxin memiliki beberapa luka lagi di tubuh mereka. Meskipun tidak fatal, mereka juga berdarah. Namun, tidak ada luka di tubuh Lu Ming, karena ada bola zirah yang menyelimutinya. Namun, ada kekuatan anti guncangan yang mengalir melalui zirah tersebut, yang membuat Lu Ming terluka, dan banyak tulang patah, yang dihubungkan oleh Lu Ming dengan kekuatan ilahi. Sialan, bagaimana mungkin kekuatan anak ini begitu kuat dan tak terbatas sehingga tidak bisa dikonsumsi? Bingtong meraung dalam hatinya dan semakin terkejut. Liu Tianxin hampir sama. Dia sulit ditenangkan. Mereka berasal dari kekuatan besar alam semesta. Mereka berpengetahuan luas dan tidak tahu berapa banyak bakat abnormal yang telah mereka lihat. Namun, metamorfosis Lu Ming sangat jarang. Hati kedua pria itu semakin terpuruk, dan jika mereka terus seperti ini, kekuatan ilahi mereka tidak akan mampu menopangnya. Lu Ming, ini tidak baik. Kekuatanku hampir habis. Aku tidak bisa mempertahankan bentuk pedang. Saat itu, bola zirah itu berdering ke arah Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit membeku, dan hatinya menegang. Memang, tidak ada rumus untuk mengukur bola. Wajar jika kekuatan sihir tidak akan mampu bertahan setelah pertempuran yang begitu lama. Namun, jika tidak ada bola yang bisa membantu, Lu Ming, Sang Bingtong, dan Liu Tianxin, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, wajah Lu Ming tidak menunjukkan sedikit pun keanehan, masih bertarung dengan arogan, bertarung hingga akhir. Pada saat ini, Liu Tiantong dan Liu Tiantong mengangguk lagi. Lu Ming, kekuatanmu sungguh hebat. Mari kita selamatkan nyawamu hari ini, dan kita akan bertarung lagi di masa depan. Prajurit itu membuka mulutnya dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Waktunya menyerang. Banyak orang tergerak dalam hati mereka. Semua orang yang hadir adalah orang-orang jenius, dan tidak ada orang bodoh. Bingtong berkata bahwa dia akan memulai perang. Jelas, dia tidak yakin dengan Lu Ming. Dengan mengatakan ini, dia hanya mundur selangkah. Kapanpun ada perang, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Hati Lu Ming gembira, matanya penuh dengan semangat juang. Bagus, tapi kukatakan padamu, Lu Ming, jika kau melanggar aturan seperti ini, kami bukan satu-satunya yang akan mencarimu di masa depan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Bingtong berbalik dan pergi. Begitu pula Liu Tianxin. Ketika kedua pemimpin itu pergi, kedua pasukan secara alami akan mengikuti. Ayo pergi juga. Pergi. Orang-orang dari Liga Bingfeng dan Liga Tianxin telah pergi. Di mana orang-orang dari pasukan lain berani tinggal, mereka membawa orang-orang dan pergi dengan cepat karena takut terlambat selangkah. Lu Ming tidak mengejar. Saat ini, ia juga tak mampu mengejar, kekuatan sihir bola tak mampu bertahan, dan ia sendiri, cederanya tidak ringan, jika terus berlanjut, cederanya akan semakin serius. Pihak lawan pun mundur, sesuai keinginannya. Mundur, yang paling bahagia adalah dari Liga Naga. Setiap wajah menunjukkan senyum, terkejut. Awalnya, mereka mengira aliansi naga akan berada dalam bahaya. Tak disangka, kekuatan Lu Ming di luar imajinasi. Dengan kekuatan satu orang, Lu Ming berhasil menghadang pengepungan 10 pasukan di wilayah Fengyun Sandong, dan berhasil mengimbangi Bingtong dan Liu Tianxin. Meskipun dengan bantuan kekuatan eksternal, hasilnya juga tak terbayangkan. Dengar, di masa depan, jika ada orang lain yang bergabung dengan kita di Liga Naga, jangan terima untuk sementara waktu. Lu Ming memberitahu bawahannya. Tianxing, Suiku, dan yang lainnya bergerak, lalu berkata dengan suara lantang, ya. Langkah Lu Ming juga agak tak berdaya. Berdasarkan proporsi yang ia serahkan, lebih banyak orang pasti akan berpaling kepadanya di masa depan, yang sama saja dengan memindahkan kue milik orang lain. Para penguasa kekuatan lain pasti tidak akan menyerah. Kali ini Bingtong dan Liu Tianxin. Lain kali, jika seseorang yang lebih mengerikan datang, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Jadi, mari kita bersabar untuk sementara waktu. Sekarang adalah masa dormansi. Bagaimanapun, kristal asli sudah cukup untuk digunakan Lu Ming. Ada banyak kristal primitif. Semua aspek Lu Ming meningkat pesat. Selama dia memiliki kesabaran untuk jangka waktu tertentu, belum terlambat untuk terus merekrut orang setelah dia membuat terobosan besar dalam kultivasinya. Saat ini, pencapaian Lu Ming tidak lebih dari 6 senwang.
Ketika dia menembus 7 atau 8 senwang, ditambah bola, dia akan tanpa rasa takut dan tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Setelah perintah, Lu Ming kembali ke area tertutup, mengeluarkan pil penyembuh untuk ditelan, dan mulai menyembuhkan. Setelah beberapa waktu, ketika luka Lu Ming pulih sepenuhnya, dia terus menyempurnakan Senjing asli. Dan sebelum perang itu, juga menyebar dengan kecepatan angin puyuh, mengejutkan semua orang. Selain itu, setelah mendengar tentang perang, lebih banyak orang datang kepada Lu Ming untuk bergabung dengan Liga Naga. Lu Ming memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk melindungi mereka, dan perawatannya sangat baik, mengapa tidak bergabung. Namun, mereka semua ditolak oleh Tianxing dan yang lainnya, dan diberitahu dengan jelas bahwa Liga Naga tidak menerima orang lagi. Mereka yang ingin bergabung dengan Lu Ming hanya bisa mundur. Para penguasa besar itu pun lega mendengar kabar tersebut. Di dunia ini, tidak mudah bagi para penguasa kekuatan ini untuk memaksa Tianjiao lain bersumpah untuk bergabung dengan mereka. Jika demikian, tidak akan ada Tianjiao lain yang berpaling kepadanya di masa depan. Oleh karena itu, bawahan kekuatan ini relatif bebas untuk datang dan pergi. Sekarang mereka lega mendengar bahwa Liga Naga tidak merekrut orang. Jika tidak, mereka hanya bisa meningkatkan perlakuan mereka untuk mempertahankan orang. Dengan cara ini, Gunung Fengyun kembali relatif tenang. Tentu saja, sesekali terjadi pertempuran dan perkelahian tak terelakkan. Lu Ming tidak mendengarkan hal-hal di luar jendela, satu pikiran berlatih, terus-menerus menyempurnakan kristal dewa asli. Waktu demi waktu, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 50 tahun lagi telah berlalu. Dalam 50 tahun, Lu Ming telah menyempurnakan ribuan kristal primitif, tetapi kristal primitif ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hasil panennya. Selama 50 tahun terakhir, ia telah menyimpan lebih dari 100.000 keping kristal primitif. Ini adalah sumber daya untuk kultivasinya di kemudian hari. Selama 50 tahun terakhir, Lu Ming telah berkembang pesat dan membuat kemajuan setiap hari. Dewa Zijia kuno dikultivasikan langsung oleh Lu Ming hingga mencapai puncak Dewa kuno Zijia. Masih ada jalan yang harus ditempuh. Bisakah kita berkembang? Ketika mencapai puncak Dewa kuno Zijia, Lu Ming merasa ada yang salah. Ia menyadari bahwa puncak Dewa kuno Zijia bukanlah akhir, dan masih banyak ruang untuk berkembang. Namun, ketika Lu Ming mencapai Senjue kuno, di alam Dewa kuno, ia telah mencapai puncaknya. Mungkinkah aku belum mendapatkan semua Dewa kuno? Lu Ming mengerutkan kening. Kemungkinan besar, Lu Ming tidak akan pernah salah. Ia 100% yakin bahwa ada alam di atas Dewa kuno Zijia. Ia teringat Bing Tong dan Liu Tianxin. Meskipun mereka tidak mempraktikkan dewa kuno, mereka juga dapat dibandingkan dengan dewa primitif lainnya. Dewa primitif kedua orang ini hampir melampaui batas puncak dewa kuno Zijia, dan akan segera memasuki alam lain, mungkin di atas dewa kuno Zijia. Sepertinya kita akan membeli formula sihir kuno yang lengkap. Lu Ming berkata dengan lembut. Di dunia ini, terdapat Tianjiao dari berbagai kekuatan dan ras di alam semesta yang mempraktikkan dewa-dewa primitif. Saya yakin pasti ada orang lain yang mempraktikkan dewa-dewa kuno, dan mereka seharusnya dapat membeli versi lengkap formula keilahian kuno. Pencapaian saya telah mencapai tingkat ke-7 Raja Dewa. Lu Ming tersenyum. Setelah memurnikan begitu banyak kristal dewa primitif, Lu Ming akhirnya meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-7 Raja Dewa dan melangkah ke jajaran Raja Dewa tingkat tinggi. Kecepatan ini sangat menakjubkan. Sayangnya, Senjing asli tidak dapat menggunakan formula untuk menyerap pemurnian. Jika tidak, kecepatan pemurnian akan sangat meningkat. Lu Ming punya ide. Untuk menghasilkan gas darah semacam itu dan meningkatkan kekuatan tubuh roh kuno, perlu memurnikan hati dewa kuno. Jika formula kuantitas disempurnakan, efeknya akan hilang. Hanya energi murni yang akan tersisa. Selama periode waktu ini, tidak hanya tubuh roh kuno dan kultivasinya yang telah membuat terobosan besar, tetapi faktor kekuatan ilahi asli Lu Ming juga telah meningkat pesat. Ada juga dua jenis faktor kekuatan ilahi asli, yang telah mencapai 3 kali kebangkitan. Sekarang, Lu Ming memiliki 10 jenis kekuatan ilahi, yang telah dibangkitkan 3 kali. Hanya ada satu jenis kekuatan ilahi yang tersisa. Di periode selanjutnya, aku akan meluangkan sedikit waktu untuk menyempurnakan kristal ilahi asli, memahami sepenuhnya faktor kekuatan ilahi asli, dan berusaha membangkitkan kekuatan ilahi terakhir sebanyak 3 kali. Bisik Lu Ming dan kemudian dia akan menutup matanya dan berlatih. Pada saat ini, ia mendengar sesuatu tentang UFO, dan seseorang mengiriminya pesan. Lu Ming mengeluarkannya dan menyadari bahwa pesan itu berasal dari surga. Begitu kesadaran spiritualnya menyapu isi rune giok, ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Menurut berita dari Tianxing, Gunung Fengyun telah berubah lagi baru-baru ini. Di sisi barat Gunung Fengyun, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dan membentuk aliansi manusianya sendiri. Kekuatan ini memiliki banyak orang, termasuk tidak hanya Tianjiao muda, tetapi juga para ahli dari generasi tua. Kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Tidak lama setelah kemunculannya, ia menghancurkan beberapa kekuatan di wilayah barat Gunung Fengyun, menyebabkan guncangan bagi pasukan lain. Man Meng, apakah itu orang barbar? Mata Lu Ming berkilat. Selama ini, tidak ada berita tentang orang barbar, sepertinya sekarang, akhirnya muncul. Orang barbar, bisik Lu Ming, matanya berkilat dingin.
Orang-orang barbar ini bertekad untuk membunuhnya, dan ia tidak akan membiarkan mereka pergi. Cepat atau lambat, akan ada perang antara kedua belah pihak. Kemudian, Lu Ming membalas pesan Tianxing, meminta mereka untuk terus memantau perkembangan Man Meng dan melaporkan perkembangannya. Setelah itu, Lu Ming melanjutkan latihannya. Ia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Tian Jiao Manke, ras barbar asli, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tidak mungkin lebih lemah dari Bing Tong dan Liu Tianxin. Karena itu, ia harus lebih kuat lagi. 8 tahun berlalu dengan cepat. Dalam 8 tahun terakhir, Lu Ming tidak memurnikan kristal dewa asli, tetapi berkonsentrasi untuk memahami faktor kekuatan dewa asli. Akhirnya, jenis kekuatan dewa terakhir juga mencapai 3 kali pencerahan. Dengan demikian, semua kekuatan dewa Lu Ming telah mencapai 3 kali pencerahan. Ada 11 jenis. Selain kultivasi Lu Ming yang mencapai 7 kali lipat Raja Dewa dan kekuatan puncak Dewa Zira kuno, kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai tingkat yang baru. Sekarang, ketika Lu Ming menghadapi Bing Tong dan Liu Tianxin lagi, meskipun ia tidak menggunakan bola, ia tetap dapat bersaing dengan percaya diri. Tentu saja, ini hanya perjuangan. Lagi pula, faktor kekuatan ilahi asli lawan adalah 4 kebangkitan, dan itu adalah kultivasi puncak Raja Dewa. Dalam hal kekuatan ilahi, bahkan jika Lu Ming mengendalikan 11 jenis kekuatan ilahi, dan semuanya dibangkitkan 3 kali, masih sulit dicapai, dan masih banyak celah. Kita perlu menambahkan formula perang untuk melawannya. Tentu saja, ditambah dengan kekuatan bola, Lu Ming pasti akan membunuh Bing Tong dan Liu Tianxin. Lagi pula, selama bertahun-tahun, bola itu tidak tinggal diam. Ia telah melahap banyak artefak, dan terus meningkatkan dirinya. Meskipun ia belum menembus ranah Raja Dewa, ia sangat dekat dengan Raja Dewa. Kekuatannya sedikit lebih kuat daripada saat itu. Pada saat ini, kami menerima pesan lain dari Lu Xingming. Apakah itu Man Meng lagi? Kumpulkan semua kekuatan Gunung Fengyuan dan berkumpul di puncak gunung. Mata Lu Ming berbinar. Selama bertahun-tahun, ia telah mengikuti perkembangan Man Meng. Dalam 8 tahun terakhir, kaum barbar telah berkembang pesat. Hingga saat ini, wilayah barat Gunung Fengyun telah sepenuhnya diduduki oleh Liga Manusia, menempati seperempat wilayah Gunung Fengyun. Tidak diragukan lagi bahwa aliansi manusia telah menjadi kekuatan terkuat di Gunung Fengyun. Belum lama ini, sebuah pesan keluar dari Liga Manusia yang menyatakan bahwa semua kekuatan, besar dan kecil, di Gunung Fengyun dipanggil bersama. 7 hari kemudian, mereka berkumpul di puncak Gunung Fengyun untuk membahas masalah-masalah besar. Tampaknya Man Meng memiliki ambisi yang besar. Dia ingin menduduki Gunung Fengyun dan menjadi penguasa Gunung Fengyun. Lu Ming tersenyum dingin. Ada 13 gunung terkenal di dunia ini, 11 diantaranya bersatu, dan masing-masing dihuni oleh kekuatan yang kuat. Hanya ada 2 gunung terkenal, yang berada dalam situasi perebutan kekuasaan, di mana kekuatan besar dan kecil berebut hegemoni dan menciptakan kekacauan. Jelas, Man Meng ingin sepenuhnya menduduki Gunung Fengyun dan menyatukan Gunung Fengyun. Waktunya jalan-jalan, gumam Lu Ming, lalu bangkit dan berjalan keluar. Dalam 7 hari, semuanya akan berlalu dalam sekejap mata. Di puncak Gunung Fengyun, terdapat ruang terbuka yang luas, sangat luas dan datar, sangat cocok untuk berkumpul. Dapat dengan mudah menampung jutaan orang. Pada hari ini, Gunung Fengyun, lautan manusia, berkumpul dalam jumlah besar. Kekuatan besar dan kecil di wilayah timur, selatan, dan utara semuanya telah datang, dan terbagi menjadi beberapa kekuatan, berdiri di puncak gunung. Liga Naga, tentu saja, telah datang. Di garis depan Liga Naga, Lu Ming mengenakan jubah hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi roh jahat yang kuat, yang menyelimutinya dan menghalangi eksplorasi kesadaran spiritual orang lain. Selama bertahun-tahun, kaum barbar tidak menyerang Liga Naga. Jelas, pihak lawan tidak tahu bahwa Lu Ming adalah pemimpin Liga Naga. Lagi pula, Liga Naga hanya menduduki wilayah bekas aliansi awan langit, dan tidak terus berkembang. Namun, pikiran Liga Manusia berada di wilayah barat, yang merupakan hal yang wajar.